Shalom blessed people. Selamat kembali kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari Minggu ini adalah hari yang sangat luar biasa, spesial karena hari Minggu tanggal 17 April ini kita memperingati hari Paskah, di mana Tuhan Yesus bangkit dengan penuh kemuliaan 2000 tahun yang lalu. Kalau pada hari Jumat Agung yang lalu, kita merayakannya dengan penuh kehikmatan, kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pengorbanannya yang begitu luar biasa. Namun hari ini, tonnya, nadanya lebih ceria. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Kristus, Allah yang begitu mengasihi kita itu, sudah bangkit dengan penuh kemuliaan. Dan kita akan belajar sama-sama pada hari ini bagaimana Tuhan bisa memberkati hidup kita lewat kebangkitannya yang luar biasa itu. Saya, Pendeta Larry Kurniadi, beserta keluarga besar mengucapkan selamat Hari Paskah kepada saudara sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kiranya kebangkitan Yesus juga boleh membangkitkan kehidupan kita, ekonomi dibangkitkan, kerohanian kita dibangkitkan, dan hidup kita boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama membuka hati terhadap satu tema, yaitu Glorious Resurrection atau kebangkitan Yesus yang amat mulia. Saya katakan, saudara, ini kebangkitan yang sangat mulia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55 berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?" Banyak orang ketika melihat akan kebangkitan Kristus ini, sangsi, apa iya Yesus itu sudah bangkit? Namun kalau kita melihat firman Tuhan, memang Yesus itu sudah bangkit, dan bangkitnya itu penuh dengan kemuliaan. Kita terima semua ini dengan iman. Dan ketika kita menerimanya dengan iman, hidup kita pun akan semakin terberkati oleh kebangkitan Kristus ini. Mungkin Anda bertanya, saudara, "Pak, yang bangkitkan Tuhan Yesus. Jadi buat kami ini makna kebangkitan itu apa? Kan yang hebat Yesus. Kan yang mengalahkan maut Yesus. Kan yang bangkit itu Kristus. Nah, kami yang pengerja, kami yang pelajar, kami yang manajer, kami yang guru, kami yang ibu rumah tangga, anak sekolah, apa sih makna kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kami supaya kami bisa terapkan di dalam kehidupan sehari-hari?" Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari Paskah tahun 2022 ini. Kita akan lihat sama-sama apa sih makna kebangkitan Yesus atau Paskah di dalam kehidupan orang percaya. Yang pertama, Paskah itu adalah penggenapan nubuat firman Tuhan yang akurat. Sekali lagi ya, saya katakan, ketika Yesus itu bangkit dan mengalahkan maut pada hari yang ketiga, maka sesungguhnya ini adalah penggenapan daripada nubuat-nubuat firman Tuhan yang sudah lama sekali ditulis, bahkan sebelum kedatangan Yesus ke dunia. Dan nubuat-nubuat ini ternyata membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita miliki hari ini sungguh sangat akurat. Kalau Anda memperhatikan, Alkitab Perjanjian Lama itu berulang-ulang menubuatkan tentang penderitaan, kematian, serta kebangkitan Yesus. Contoh, Nabi Yesaya 700 tahun sebelum kelahiran dan kematian Yesus menubuatkan tentang penderitaan dan kematian Yesus. Dan Yesus ini disebutnya sebagai hamba Tuhan yang begitu mulia. Kita lihat Yesaya 53 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ia dianiaya. Jadi ini nubuat tentang Yesus. Tetapi dia, yaitu Yesus, membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesus tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman,
Yesus terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup, karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Nah, saudara, 700 tahun sebelum peristiwa Tuhan Yesus ini mengalami penderitaan yang begitu hebat sampai mati di kayu salib, Nabi Yesaya, bahkan nabi-nabi yang lain pun dalam kurun waktu yang berbeda-beda sudah menubuatkan bahwa hal yang sangat mengerikan ini, yaitu penyaliban akan juru selamat kita, terjadi di dalam sejarah dunia. Dan memang setelah sekian ratus tahun, hal itu terjadi beneran. Jadi di sini kita melihat bahwa kebangkitan Yesus itu membuktikan bahwa firman Tuhan yang kita miliki hari ini bukan abal-abal, saudara. Bukan hanya omongan penghiburan, atau bahkan ada orang yang mengatakan ini cerita kuno yang gak relevan. Tapi firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki sekarang ini, itu sungguh-sungguh firman Tuhan yang 1000% akurat dan dapat dipercaya, sehingga bisa menuntun kehidupan kita, baik untuk masa yang sekarang kita masih dalam dunia ini, maupun sampai ke masa yang datang kita masuk ke surga yang kekal. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, inilah fungsi daripada firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk apa? Mengajar. Tuh ya. Dari mana kita bisa mendapat pengajaran tentang baptisan air, tentang Tritunggal Allah, tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Ya dari firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Jadi firman Tuhan itu untuk mengajar kita ini mengerti kehendak Tuhan. Untuk mengajar kita ini berjalan sesuai dengan jalannya Tuhan. Kemudian firman Tuhan ini untuk apa? Menyatakan kesalahan. Ada orang yang kalau berpikir free sex itu biasa aja, orang lain zaman sekarang banyak melakukan. Selingkuh biasa aja, nggak apa-apa. Tapi ketika ia disentuh oleh firman Tuhan, baru tahu. Ternyata ini nggak benar. Ternyata ini dosa. Ternyata ini ikatan. Ada orang yang hobinya judi, hobinya alkohol, mabuk. Sebelum dia kenal Tuhan, santai saja. Lakukan apa yang dia sukai. Mau narkoba, kayak mau apapun, dia konsumsi semua. Yang penting hati ini bisa tenang. Tapi setelah ngerti firman Tuhan, dia mengerti, ternyata ini salah. Nah, Alkitab firman Tuhan menyatakan kesalahan, supaya apa? Nah nih, supaya kita bisa memperbaiki kelakuan. Supaya kita nggak hancur oleh kuasa dosa. Supaya keluarga kita tidak dihancurkan. Karena apa? Karena keluarga kita ini seringkali hancur gara-gara dosa, kesalahan-kesalahan yang tanpa sadar kita buat terus-menerus. Saat seseorang itu dengar firman, membuka hati kepada Yesus, maka firman Tuhan itu akan memperbaiki kesalahan kita. Kamu salah di sini, ayo perbaiki kelakuanmu. Dan saudara, firman Tuhan itu mendidik kita di dalam kebenaran. Itu sebabnya saya mendorong, hai orang Kristen, jemaat Tuhan, bacalah kembali Alkitabmu dengan sistematis, ya, dengan sungguh-sungguh. Jangan males baca Alkitab, sukanya cuma dengar khotbah aja. Bacalah Alkitabmu setiap saat di dalam kehidupan saudara. Supaya apa? Supaya kita terdidik di dalam kebenaran Allah. Dan firman Tuhan itulah yang menjadi kekuatan buat kita untuk senantiasa menang menghadapi setiap tantangan hidup. Di dalam firman Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan, ada tuntunan, ada sukacita. Dan saya percaya bersama dengan firman Tuhan, hidup kita diarahkan Tuhan, ditata Tuhan,
sehingga kita boleh menjalani hidup yang diberkati untuk menjadi berkat. Itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, saudara, Paskah itu artinya apa sih buat kita? Paskah itu adalah pengampunan dosa manusia. Pada waktu perjamuan malam terakhir dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan apa? Bahwa darahnya yang saat itu dilambangkan dengan anggur adalah darah untuk pengampunan dosa bagi banyak orang. Matius 26, 27 sampai 28 dikatakan, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, Anda perhatikan, saudara, dengan mengatakan bahwa darahnya adalah darah perjanjian, maka Yesus itu menahbiskan sebuah perjanjian baru yang beda banget dengan perjanjian lama. Anda perhatikan, kalau dalam perjanjian lama, kita ini disahkan dengan darah domba binatang, ya, itu dosa ditutupi dengan darah domba. Setahun sekali imam besar masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Maka dalam perjanjian baru, kita ini disahkan oleh kuasa darah Yesus sendiri. Dan saudara, dalam PL, dosa ditudungi. Nah ini, dengan persembahan korban, dalam PB, dosa diampuni melalui pengorbanan Yesus, anak domba Allah yang hidup lewat pengorbanannya dan kebangkitannya melalui kayu salib. Jadi saudara, di sini kita lihat Paskah adalah pengampunan dosa manusia melalui korban Kristus di kayu salib. Saudara, saya sangat mengucap syukur kalau dosa kita itu diampuni oleh Tuhan. Banyak orang, saudara, dengarkan baik-baik. Dalam hidupnya sadar, aku ini sudah buat banyak dosa. Aku ini sudah tertekan, depresi oleh dosa-dosaku sendiri. Rasa bersalah itu sudah menghajar jiwanya, tubuhnya sekian lama. Yang dilakukan oleh banyak orang, akhirnya dia mencari teman untuk supaya bisa happy, supaya dia bisa melupakan akan jejak-jejak dosa dalam hidupnya. Tapi itu gagal juga. Ada orang yang lari ke minuman keras, lari ke narkoba, supaya apa? Dia merasa penyesalannya itu tidak menghukum dia. Tapi ketika efek-efek semua obat-obatan itu selesai, rasa bersalah itu datang lagi, depresi itu datang lagi. Saudara, yang dibutuhkan oleh manusia berdosa adalah pengampunan dosa dari Tuhan. Hari ini, saudara, berita baik datang kepada engkau. Seburuk apapun masa lalumu, sejahat apapun hidupmu, asal engkau mau datang kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, maka hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan yang paling penting ini, dosamu diampuni oleh Yesus. Hanya Yesuslah anak Allah yang kudus, tanpa noda, tanpa cacat, yang bisa mengampuni hidup saudara. Kita nggak bisa mengampuni diri sendiri. Kenapa? Kita pun sudah kotor, kita sudah penuh dengan aib, penuh dengan dosa. Nggak mungkin mengampuni, membersihkan diri kita sendiri. Hanya jika engkau percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu, hidupmu dipulihkan total. Kuasa dosa tidak lagi menguasaimu, dan Tuhan memberikan kelepasan, kemerdekaan, hidup yang baru kepada saya dan saudara. Pastikan dosa-dosamu dibawa di hadapan Kristus dan minta ampun kepada Tuhan. Maka Dia, Allah yang setia, akan mengampuni dosa-dosa kita. Haleluya buat firman Tuhan. Nah, lalu yang ketiga, saudara,
Paskah itu bicara tentang pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah gini saudara, di dalam hidup ini, kita ini kadang ya, merasa saya hubungannya dengan si A, si B itu udah gak bagus. Ya, ada orang tua yang hubungannya dengan anaknya gak bagus, ya, anak dengan orang tua gak bagus, kemudian sesama rekan bisnis juga gak bagus, dengan teman-teman yang lain juga nggak bagus, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak hal yang membuat hubungan kita dengan sesama manusia itu putus dan tidak bisa nyambung lagi. Kalau itu yang terjadi, ya memang ada beberapa masalah yang besar terjadi, tapi umumnya ya masalah-masalah sekitar dalam dunia ini saja. Tapi akan menjadi masalah yang luar biasa mengerikan kalau manusia itu karena dosanya putus hubungan dengan Tuhan. Karena apa? Ketika manusia yang berdosa itu putus hubungan dengan Tuhan, maka ketika dia mati, masuknya mana? Neraka yang kekal. Api yang menyala-nyala. Orang di sana, saudara, di neraka, mau mati, kepingin mati, nggak bisa. Kenapa? Dia tidak bisa mati lagi, tapi terbakar. Dia mengalami sakit yang luar biasa. Nah, itu yang namanya kematian kekal. Itu sebabnya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hubungannya dengan Tuhan putus, dan manusia nggak bisa nyebrang ke sisi Allah, Yesuslah, anak domba Allah yang kudus itu, meninggalkan surga, untuk mati di kayu salib, supaya ada jembatan ilahi yang menghubungkan antara manusia berdosa, sehingga bisa diperdamaikan kembali dengan Allah yang kudus. Kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus berkata apa? Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Roma 3 ayat yang ke-25. Jadi kita lihat di sini, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, hubungan kita yang rusak dengan Allah akibat dosa dipulihkan kembali. Hubungan yang rusak itu kini tersambung baik kembali, sehingga kita manusia berdosa yang sudah dipulihkan, diampuni oleh Tuhan, bisa menyebut Allah itu sebagai ya Aba, ya Bapa. Di mana ada dalam dunia ini ada umat yang memanggil yang disembah sebagai Father, Bapakku, ya, Daddy, Papa, nggak ada. Namun karena kita sudah diperdamaikan kembali lewat pengorbanan Yesus di kayu salib, lewat kebangkitannya yang begitu mulia, hubungan kita menjadi mulus kembali dengan Tuhan, dan kita menjadi anak yang boleh memanggil Allah yang maha tinggi, Allah yang maha besar, pencipta langit dan bumi itu sebagai Bapa. Bersyukur buat anugerah Allah yang luar biasa ini. Amin. Nah, yang keempat, saudara, Paskah itu adalah jaminan hidup kekal untuk orang-orang percaya. Baca Roma 5, 8-10. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh Dia. Jadi kita melihat di sini, saudara, Paskah itu adalah jaminan hidup kekal
buat kita orang-orang yang percaya kepadanya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita ini dijamin dibebaskan dari kematian kekal neraka dan diberikan hidup yang kekal. Makanya saudara, kalau ada seorang Kristen yang sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia mati, itu kan selalu ditulis rest in peace, ya, meninggal di dalam damai sejahtera. Kenapa bisa damai sejahtera? Karena mantep dia meninggalkan rumahnya dalam dunia yang fana ini. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam rumahnya yang baru di Yerusalem yang kekal. Ini janji firman Tuhan, dijamin. Kalau yang ngomong manusia, jaminannya itu seringkali nggak bisa dipercaya, terus terang aja. Betul apa enggak? Iya. Tapi kalau Tuhan Yesus sendiri, Anak Allah yang hidup itu, yang sudah berjanji kepada kita, engkau percaya kepadaku, aku pulang ke rumah Bapa, menyediakan kepadamu rumah yang kekal, ya kita percaya dong. Kenapa? Karena dialah yang empunya surga dan segala isinya. Dan Tuhan berkata, jangan khawatir, ketika engkau percaya kepadaku, selain dosamu diampuni, kita diberikan hidup yang kekal di surga. Surga itu, saudara, adalah bukan tempat awang-awang. Surga itu adalah tempat yang sungguh-sungguh nyata. Dan di surga sana, kalau Anda membaca di dalam Alkitab, lantainya dari emas. Saking murninya emas itu transparan. Jadi bisa transparan itu. Lantai dari emas di surga. Dan saudara, suasana surga itu begitu indah, begitu terang benderang, karena tahta Allah ada di tengah-tengahnya, dan dari tahta Allah itu ada kemuliaan terang surgawi yang menerangi seluruh Yerusalem yang baru. Di surga nggak ada lagi sakit penyakit, nggak ada COVID, nggak ada rumah sakit, nggak ada kantor polisi. Kenapa? Nggak ada penderitaan, nggak ada penyakit, nggak ada dosa. Dan janji Tuhan, kita diberikan kuota untuk hidup bersama dengan Dia di surga. Bukan untuk 5 tahun, 10 tahun, tapi untuk selama-lamanya. 1000 triliun tahun, belum habis-habis juga, itu baru mulai. Siapa yang mau masuk surga? Semua mau masuk surga, tapi waktunya tergantung Tuhan. Amin, saudara. Nah, jadi kita melihat di sini, saudara, ketika Tuhan bangkit, Tuhan memberikan kepada kita jaminan bahwa setiap orang percaya yang meskipun kalau dia mati, dia akan menikmati hidup yang kekal di surga yang mulia. Kenapa? Aku sudah menyediakan homes, tempat-tempat bagi kita orang percaya di surga selama-lamanya. Bukan semoga, tapi pasti. Karena ini yang menjamin adalah Tuhan sendiri. Saya bilang amin? Haleluya. Nah, yang kelima, saudara, kita melihat. Paskah itu artinya apa? Paskah itu adalah kemenangan Allah terhadap kuasa-kuasa iblis. Kalau Anda membaca di dalam Kejadian 3:15, di sini kita ketemu dengan yang namanya benih Injil. Coba katakan sama-sama. 1, 2, 3. Benih Injil. Kita baca ya. Aku, yaitu Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau, hai ular, hai iblis, dengan perempuan ini, Hawa. Antara keturunanmu, iblis, dan keturunannya, Hawa,
Dan keturunannya, yaitu Hawa itu, akan meremukkan kepalamu, hai iblis, hai ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini yang disebut, saudara, proto-evangelium atau benih Injil, di mana Allah menubuatkan bahwa keturunan Hawa, yakni Yesus, akan meremukkan kepala iblis. Tahukah Anda bahwa ayat ini digenapi melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib? Apa yang sebetulnya terjadi ketika Yesus mati di kayu salib? Nah, saya kasih tahu. Yang terjadi adalah Yesus itu menghancurkan, meremukkan kepala iblis, kepala ular itu. Dan, saudara, ular itu, seperti dikatakan dalam firman Tuhan tadi, akan meremukkan tumitnya. Jadi ketika di kayu salib kan, itu Tuhan Yesus dipatahkan juga kakinya. Dan ketika itu, inilah yang terjadi. Nubuatan itu digenapi. Dan satu hal yang harus kita catat di sini, saudara. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, sesungguhnya kuasa setan itu sudah dihancurkan dan dilucuti. Ibrani 2:14 bilang apa? Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, siapa? Iblis yang berkuasa atas maut. Jadi waktu Yesus mati dan bangkit, kuasa iblis itu dilucuti dan kematian sudah dikalahkan. Tapi mungkin Anda berkata begini, ya Pak, saya ngerti tentang firman Tuhan ini. Tapi ternyata kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kok rasa-rasanya iblis itu masih berkuasa ya? Nah, Anda perhatikan. Memang kita ini masih hidup dalam dunia yang dikuasai iblis. Di mana-mana kita melihat orang berbuat dosa seenaknya, berbuat jahat seenaknya, perang ya semau-maunya, sehingga menimbulkan banyak sekali penderitaan di mana-mana dan kematian serta ketidakadilan itu menjadi makanan kita yang mau nggak mau harus kita saksikan setiap hari. Namun sesungguhnya yang terjadi, kepala ular itu sudah hancur. Nah, yang masih gubet-gubet itu apa? Itu ekornya. Nah ini saudara, tapi dasi kepala ular itu sudah hancur. Nah sekarang ini yang membuat kita nih sanksi iblis itu sudah mati. Ini ekornya nih yang sedang ngobat-mabit kesakitan, berusaha untuk menyeret semakin banyak orang masuk ke neraka bersama dengan dia. Namun hari ini kita harus mengerti akan janji Tuhan ini. Tuhan janji, ketika kita melekat kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus itu sendiri, kita akan diberi kemenangan dan kekuatan di dalam pergumulan kita di dunia ini. Saudara, tahukah Anda, kemenangan yang sempurna itu akan kita peroleh saat kita masuk ke dalam surga yang kekal, di mana nggak ada lagi dosa, penderitaan, dan maut. Tuhan berjanji melewati segala gejolak dunia yang luar biasa ini. Melewati semua tantangan, melewati semua godaan dosa. Kuasa iblis itu tidak bisa menguasai kita. Asal, nah ini, kita terus melekat kepada Kristus, pokok anggur yang benar. Jangan jadi orang Kristen yang hanya dekat dengan Kristus, dekat dengan Yesus, tapi nggak melekat. Kalau hanya dekat dengan Yesus, ya kelihatannya rohani, ya kelihatannya beribadah, ya kelihatannya melayani, tapi hatinya sesungguhnya jauh. Nah, orang-orang seperti ini gampang sekali ditipu oleh iblis dan hancur.
Namun kalau kita berpegang teguh, melekat kepada Tuhan Yesus Kristus, walau apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan melindungi kita dan memberikan kemenangan bagi kita yang berharap kepada Dia. Firman Tuhan sungguh ajaib dan memberikan kekuatan bagi kita di masa-masa yang sulit ini. Nah, yang keenam, saudara, Paskah itu artinya apa sih? Paskah atau kebangkitan Yesus itu artinya kita ini dibebaskan dari kuk hukum Taurat. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita ini dibebaskan dari kuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat itu adalah hukum, peraturan, dan pengajaran yang diberikan Allah kepada umat Israel, bangsa pilihan Tuhan, supaya mereka ini hidupnya menurut kehendak Tuhan. Inilah yang disebut the Ten Commandments, 10 perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa di atas gunung Sinai. Nah, ini penting diberikan pada waktu itu. Kenapa? Kalau enggak, bangsa Israel, bangsa mantan budak 430 tahun di Mesir itu ketika ada di gurun, itu kan liar. Mereka nggak ngerti caranya ibadah yang benar bagaimana. Mereka ini masih bayi-bayi rohani yang butuh untuk dididik oleh Tuhan. Jadi oleh Tuhan diberikan satu hukum untuk mengatur mereka supaya nggak kacau kehidupan rohani, sosial, bahkan pribadi mereka. Itulah sebabnya ada 10 perintah Tuhan yang isinya apa? Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Nomor 3. 4. Kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan akhirnya jangan mengingini milik orang lain. Nah, Anda perhatikan, 4 hukum yang pertama itu mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhan. 6 berikutnya hubungan dengan orang tua, hubungan dengan sesama kita, supaya tercipta harmoni yang baik antara hubungan sosial dengan hubungan dengan Tuhan. Nah, namun saudara, kalau kita mau jujur di dalam kehidupan kita juga sehari-hari, siapakah di antara kita yang bisa melakukan 10 perintah Allah ini dengan nilai sempurna? Sama sekali kita nggak pernah berpikir untuk berdusta, ya kan? Nggak kepingin milik orang lain. Lah, seringkali kita lihat media sosial kepingin milik orang lain, ya kan? Oh, kepingin berbuat zina, ya kan? Kepingin mencuri dan lain sebagainya. Banyak orang dalam hal ini bisa dengan baik, tapi dalam bidang yang lain nggak bisa. Itu sebabnya tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang bisa melakukan dengan sempurna 10 perintah Tuhan ini. Tapi Tuhan tetap memberikan perintah ini kepada bangsa Israel untuk apa? Supaya hidup mereka boleh teratur sebagai umat pilihan Tuhan. Sadarkah Anda bahwa seluruh hukum ya, yang ada di dalam dunia ini itu sebetulnya akarnya itu dari the Ten Commandments ini. Dan sekarang sudah diterjemahkan menjadi hukum-hukum yang khususnya banyak mengatur negara-negara barat, bahkan dipakai juga di berbagai belahan dunia sampai hari ini. Tapi kembali seperti tadi saya katakan, sejak hukum Taurat diberikan, nggak ada seorang pun yang bisa dapat nilai 10 sempurna
100% menjalaninya. Itu sebabnya Tuhan Yesus turun untuk menggenapi dan menyempurnakan hukum Taurat, supaya kita, umatnya yang percaya, boleh mendapatkan pendamaian di mata Allah Bapa yang kudus. Efesus 2, 15a berkata, sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Jika Yesus telah menggenapi hukum Taurat, maka kita tidak perlu lagi kaku atau saklek mengikuti aturan perjanjian lama. Yang perlu kita lakukan adalah mengasihi Tuhan dan sesama. Tapi dengar baik-baik. Di perjanjian lama, aturan-aturan yang ada masih harus tetap kita pegang, meskipun itu tidak menjadi syarat keselamatan kita. Jangan mencuri, tetap dipegang apa enggak? Ya tetap. Jangan berzina, tetap dipegang apa enggak? Ya tetap. Jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia, harus dihormati enggak? Ya tetap kita jalankan. Tapi, saudara, yang menyelamatkan kita adalah pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitannya yang mengubah dan melayakkan kehidupan kita. Itu yang harus kita jaga. Love God and love people always. Amin. Yang terakhir, yang ketujuh. Paskah itu adalah satu babak yang baru di mana Tuhan mau kita juga menjalani kehidupan yang baru. Melalui kebangkitan Yesus, kita mau hidup dengan cara hidup yang baru. Rasul Paulus, saudara, kalau Anda melihat gambar ini, menggambarkan kematian dan kebangkitan Yesus. Dengan kematian dan kebangkitan orang percaya, itu melalui baptisan. Firman Tuhan katakan, di dalam Roma 6 ayat yang ke-7, kita lihat ini dulu. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan di dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau tadinya kita ini living for self, hidup hanya untuk aku sendiri. Namun sekarang kita ini ikut disalibkan bersama dengan Kristus. Kita mati terhadap hidup lama kita. Kita mati terhadap kedagingan kita. Kita mati terhadap dosa-dosa kita. Dan kita dikubur bersama dengan Kristus dan bangkit sebagai ciptaan yang baru bersama dengan Tuhan. Nah, ini semua, saudara, digambarkan dengan sangat indah pada waktu seseorang menerima baptisan. Saya ucapkan selamat juga bagi saudara-saudara yang dibaptis kemarin. Nah, ini yang terjadi, saudara. Saat dibaptis, kita ini mati bersama dengan Kristus dan bangkit kembali bersama dengan Kristus. Kita ini menjadi ciptaan yang baru, menjalani cara hidup yang baru bersama dengan Yesus. Pada waktu dibaptis, saudara, ketika kita direbahkan, itu simbol bahwa kita pun mau mati terhadap hidup lama kita. Jangan ketika kita habis dibaptis, yang suka bohong, ya tetap suka bohong. Yang tukang nipu, ya tukang tipu. Sekarang bedanya tukang tipu beragama Kristen. Ya, jangan begitu, saudara. Harus mati terhadap hidup lama. Dan ketika kita dibangkitkan dari air, artinya apa? Kita pun menjalani hidup yang dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hidup yang baru yang berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya, saudara, pada waktu kita mengingat kebangkitan Yesus yang mulia ini, the glorious resurrection ini, hati kita penuh sukacita. Karena apa? Karena kita boleh berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, aku punya masa depan yang cerah, masa depan yang gilang gemilang.
yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatkan. Dan kita akan bersama-sama menjadi duta-duta kerajaan Allah, saksi-saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Itu sebabnya, mari kita bersukacita, mari kita bersorak-sorai dan berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu indah, buat kebangkitan-Mu yang dahsyat. Engkau pun memberikan kepada kami kebangkitan. Terima kasih Tuhan buat segala perbuatan-Mu yang ajaib, buat kasih-Mu yang indah, dan buat janji akan surga yang kekal bagi kami semua, anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau. Sebab Yesus hidup, kami tidak takut memandang masa depan. Sebab Tuhan menyertai kami, kami percaya langkah-langkah kami pasti bersama dengan Tuhan. Tuntunan-Mu, penyertaan Tuhan boleh kami rasakan dengan kuat di dalam kehidupan kami, pekerjaan, pelayanan, bahkan keluarga kami semuanya. Kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih-Mu tidak akan pernah gagal di dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan, bahwa penyertaan-Mu yang sempurna itu memampukan kami melakukan perkara-perkara yang besar bersama dengan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami persembahkan hidup kami ini Tuhan, untuk melayani-Mu lebih lagi, untuk setia kepada Engkau lebih lagi Tuhan. Dan hidup ini kiranya boleh menjadi berkat yang mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Kami serahkan Tuhan setiap langkah hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan menopang kami, memberikan kekuatan pada kami, menghiburkan kami Tuhan. Dan kami senantiasa boleh merasakan setiap janji Tuhan digenapi di dalam kehidupan kami semua. Akhirnya, saudara kekasih Tuhan, terimalah segala berkat, kasih anugerah, dan penyertaan yang sempurna daripada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Dia sudah bangkit.